Peperangan hanya dapat dimenangkan melalui persiapan yang baik. Maka itu teman-teman, jika kamu ingin memiliki hidup atau hari-hari yang penuh dengan kemenangan, maka mulailah harimu dengan persiapan yang baik dengan cara saat teduh, baca firman Tuhan, dan juga berdoa sebelum kamu pergi kerja atau pergi sekolah. Karena sebenarnya ketika kamu baca firman Tuhan, kamu sedang mengisi pikiran kamu dengan sesuatu yang positif yang dapat membangun hidupmu. Dan ketika kamu berdoa, kamu mengucap syukur atas kasih Tuhan sehingga kamu bisa bangun pada pagi hari itu. Dan juga kamu berdoa, minta pertolongan, penyertaan, pimpinan dari Tuhan sehingga kamu dapat menjalani hari-harimu dengan lebih baik, sehingga kamu pun bisa melihat kemenangan di dalam setiap langkahmu. God bless you. Teman-teman, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang sangat luar biasa, di mana ada seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba. Hambanya yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, sedangkan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Singkat cerita, hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka bekerja dengan keras sehingga menghasilkan keuntungan. Tapi hamba yang ketiga, dia malah menguburkan talenta yang telah diberikan oleh tuannya ke dalam tanah sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Pada akhirnya ketika tuannya datang kembali dan meminta pertanggungan jawab, dia senang sama hamba ke-1 dan kedua karena menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi dia marah sama hamba ketiga karena tidak menghasilkan apa-apa. Teman-teman, hari ini saya mengingatkan pada setiap dari kita bahwa Tuhan gak suka dengan orang-orang yang malas. Tuhan telah memberikan karunia kepada setiap dari kita. Kita punya talent, skill, kemampuan yang Tuhan telah berikan untuk kita kembangkan supaya bisa menghasilkan hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Maka itu janganlah jadi pribadi yang malas, tapi jadilah pribadi yang rajin. Pada Yohanes 13 ayat 35, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka semua akan mengetahui bahwa kamu sungguh adalah murid-muridku melalui bagaimana kamu saling mengasihi. Ternyata teman-teman, Kristen sejati tidak ditentukan oleh banyaknya ayat Alkitab yang mereka hafal, tidak ditentukan oleh jadwal pelayanan mereka yang padat, atau mungkin status mereka di gereja, melainkan pengikut Kristus yang sejati ditentukan melalui bagaimana mereka mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Maka itu teman-teman, hari ini saya ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu sudah mengasihi orang tua kamu, teman-teman kamu, pasangan kamu, orang-orang di sekitar kamu? Karena kita akan terbukti seorang pengikut Kristus melalui bagaimana kita mengasihi. Have a nice day and God bless. Boleh nggak sih pacaran beda agama? Yuk kita lihat jawabannya pada Amos 3 ayat 3, di mana dikatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Teman-teman, saya punya ilustrasi seperti ini. Anggap ada 2 orang yang mau pergi ke luar negeri. Orang pertama mau pergi ke Brazil, sedangkan orang kedua mau pergi ke Amerika. Menurut kamu, apakah mereka akan menggunakan pesawat yang sama? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena satu mau pergi ke Brazil, satu lagi mau ke Amerika. Tujuan mereka berbeda. Tentu saja pesawat yang digunakan pun berbeda. Nah, sama halnya di dalam relationship. Anggap ada 2 orang, satu Kristen, satu ateis. Satu sangat percaya sama Tuhan Yesus, kerinduan hatinya, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Sedangkan yang ateis, dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Dia menganggap Tuhan Yesus sebagai sebuah kebodohan. Apakah mereka dapat berjalan bersama-sama mencapai tujuan hidup yang sama? Tentu saja tidak bisa. Teman-teman, ketika perasaan khawatir melanda, itu merupakan sebuah alarm untuk kita mulai berdoa. Bukan berdoa mengatakan, Tuhan, aku pasti akan binasa, melainkan berdoa mengatakan, Tuhan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku percaya Engkau memegang masa depanku. Dan aku percaya bahwa Engkau mengasihiku, dan Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan ketenangan, dan Engkau akan memberikan aku kekuatan untuk mengalahkan semua masalah ini dengan baik. I trust in you, Jesus, I love you so much. Teman-teman, pada Matius 4 dikatakan waktu itu Simon dan Andreas mereka sedang menjala ikan, di mana tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berkata kepada mereka, ikutlah aku, dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Dan singkat cerita, Alkitab mencatat bahwa Simon dan Andreas mereka meninggalkan jala mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Teman-teman, ketahuilah bahwa di sini digambarkan apa arti sesungguhnya dari mengikut Tuhan Yesus, di mana ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, ada kehidupan lama yang harus kita tinggalkan. Dan saya nggak tahu apa yang hari ini sedang Tuhan Yesus minta untuk kamu tinggalkan demi mengikutnya. Mungkin mulut kamu yang selama ini kasar dan kotor, mungkin usaha kamu yang selama ini melakukan kecurangan, atau mungkin pacar kamu yang selama ini membawa kamu kepada dosa. Tuhan Yesus sedang mengajakmu untuk meninggalkan itu semua dan untuk sungguh-sungguh mengikuti dirinya. Dan pertanyaan adalah, apakah kamu mau meninggalkan itu semua demi mengikut Tuhan Yesus? Pada suatu ketika ada 2 orang yang meminta buah apel kepada Tuhan. Dan singkat cerita, Tuhan memberikan kepada masing-masing orang sebuah kantong.
Dan ketika dibuka ternyata isinya adalah benih apel. Orang pertama menjadi sangat marah. Loh Tuhan, aku mintanya kan buah, kok malah dikasih ginian? Lalu dia membuang hal tersebut. Tapi orang kedua, dia langsung pergi ke ladangnya, menanam benih tersebut, dia merawatnya hingga akhirnya menjadi pohon apel dan dia memiliki banyak apel. Teman-teman, ini mengajarkan kita tentang yang namanya kehidupan. Seringkali kesalahan kita adalah kita meminta sesuatu yang instan kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku uang, aku butuh uang. Tapi terkadang Tuhan gak pengen memberikan berkat itu secara langsung, melainkan Dia akan memberikan kita sebuah benih. Mungkin Dia memberikan kita kemampuan untuk mencari uang, sehingga ketika kita mengerjakannya dengan baik, kita pun bisa membangun pekerjaan usaha kita, sehingga menghasilkan dan dapat memberikan kehidupan bagi kehidupan kita. Maka itu teman-teman, jadilah orang yang rajin dan bukan orang yang malas. Teman-teman pada tahu gak sih ini apa? Ini adalah handphone. Dan sang pencipta handphone ketika menciptakan handphone ini, dia nggak asal-asalan. Dia nggak mengatakan, ya udahlah ntar lihat aja alat ini bisa apa. No, bukan itu yang dilakukan. Melainkan dari awal dia menciptakan ini, dia telah mendesainnya sedemikian rupa sehingga handphone ini dapat bermanfaat. Nah, begitu pula ketika Tuhan menciptakan kita. Pada Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Dia ingin kita hidup di dalamnya. Ternyata teman-teman, ketika Tuhan menciptakan kita, Dia nggak asal-asalan, melainkan Dia telah memikirkan detailnya sedemikian rupa sehingga kitanya nantinya bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita ketika kita hidup di dunia ini. Maka itu teman-teman, kalau misalnya hingga hari ini kamu nggak tahu tujuan hidup kamu apa, berdoa sama Tuhan. Tuhan mau memberitahukannya kepada kamu supaya kamu efektif di dalam hidup dan juga bisa menjadi garam dan terang bagi banyak orang. God bless you. Teman-teman, janganlah menjadi seorang yang sekedar dapat mengatakan tentang masalah yang ada, tapi jadilah seorang yang dapat memberikan solusi akan masalah yang ada. Be a problem solver. Inilah ciri-ciri orang yang dicari oleh pengusaha-pengusaha, pimpinan-pimpinan, dan juga bos-bos. 3B yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan pasangan yang tepat dari Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Teman-teman, di dalam hidup ini minta arahan, minta pimpinan dari Tuhan supaya kamu bisa menemukan pasangan yang tepat, yang cocok, yang bisa mengasihi kamu. Yang kedua adalah untuk berusaha. Kalau misalnya udah berdoa sehari-hari, bagus. Tapi jangan sampai sehari-hari kamu cuma main game atau nonton TV di rumah, tapi kamu nggak pernah pergi keluar untuk bergaul. Kamu harus berusaha juga. Cari pasangan yang tepat. Dan kalau misalnya ada yang cocok, ajak kenalan, ajak chat, ajak ngobrol, ajak main bareng. Cari tahu tentang dirinya. Dan yang ketiga adalah kamu harus bercermin. Karena mungkin aja selama ini dia nggak mau sama kamu gara-gara kamu sama ini punya hal-hal yang kurang baik di dalam hidup kamu yang harus dibereskan. Mungkin selama ini kamu orangnya belum jadi orang yang sabar, belum jadi orang yang murah hati, masih suka menyimpan dendam. Ada hal-hal yang harus dibereskan. Maka itu teman-teman ingat, berdoa, berusaha, dan juga harus bercermin di dalam hidup. Teman-teman, Francis Chan pernah mengatakan, do you love God or just His gifts? Apakah kamu mengasihi Tuhan atau hanya pemberian-pemberiannya? Hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita, jangan sampai kita berdoa, rajin datang ke gereja, itu semua karena kita hanya pengen diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita bahwa berkat nomor 1 dari kekristenan adalah hubungan dengan Tuhannya itu sendiri. Maka itu teman-teman, fokuslah mengejar sang sumber, yaitu Tuhan Yesus, dan bukan hanya sekedar berkat-berkat fisik di dunia. Karena sungguhnya hubungan dengan Tuhan Yesus inilah yang sungguh-sungguh dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan ke dalam kehidupan manusia. Pada Lukas 10 diceritakan waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, di mana Marta terus melayani dengan begitu sibuk, sedangkan Maria dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, Marta menjadi kesal. Dia mengatakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, masa Maria malas-malesan, cuman aku doang yang melayani, suruh dia buat tolong aku. Tapi Tuhan Yesus malah menjawab, Marta, Marta, kamu khawatir akan begitu banyak hal, sedangkan Maria dia sedang menikmati bagian yang terbaik. Teman-teman, di sini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa baik untuk pelayanan, tapi jangan sampai pelayanan kita membuat kita sibuk dan lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Teman-teman, pelayanan bagus nggak sih? Sangat bagus. Tapi ingat, kita harus terlebih dahulu bangun hubungan sama Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca firman. Jangan sampai kita terlalu sibuk pelayanan sehingga lupa untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan.
4 alasan mengapa kamu harus berhenti merokok. Yang pertama adalah karena rugi waktu. Kalau misalnya 1 batang kamu isep bisa habis waktu misalnya 5 menit, berarti kalau misalnya sehari 10 batang kamu akan kehilangan 50 menit. 50 menit sehari ini padahal bisa kamu gunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Maka itu jangan merokok karena rugi dalam hal waktu. Yang kedua adalah kamu rugi dalam hal kesehatan. Kita tahu ya kalau misalnya ngerokok terus lama-lama paru-paru makin hitam, makin hitam, makin hitam. Kesehatan kita terganggu, maka itu janganlah merokok. Yang ketiga adalah karena akan berdampak negatif untuk orang-orang di sekitar kita. Ada yang namanya rokok pasif. Kalau misalnya kita isep rokok dan abis itu asapnya diisep sama anggota keluarga kita, teman-teman kita, kesehatan mereka juga bisa terganggu. Dan yang keempat adalah rugi uang. Teman-teman, kalau misalnya kamu sehari misalnya ngerokok 1 pak, harga 1 pak misalnya 20.000, berarti kalau misalnya 1 bulan udah habis 600.000, sayang uangnya. Maka itu berhentilah merokok di dalam hidupmu.